Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Safira dari MTS 2042 4131 kelas 4E dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan membuat video interview guru SD untuk memenuhi tugas mata kuliah telah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Sebagai pembuka, boleh Ibu untuk memperkenalkan diri. Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan ini saya bisa membantu kegiatan dari mana mahasiswa. Baiklah, saya perkenalkan diri. Nama saya Eka Mawarni SPBGR. Saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di STKI PPGRI Lubuk Linggau. Saya mengajar di SD Negeri 5 Muara Beliti Plus. Alhamdulillah saat ini saya sudah mengikuti pendidikan Serdik di Universitas Muhammadiyah Kendari tahun 2025. Ya. Terima kasih Ibu. Lanjut kita langsung untuk interview. Ya. Apakah yang Ibu bisa bagikan tentang kurikulum Merdeka? Ya. Berbicara tentang kurikulum Merdeka itu sangat luas sekali. Tetapi pemahaman saya terhadap kurikulum Merdeka itu yang utama kebebasan terhadap siswa dalam belajar. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu membentuk karakter siswa agar bisa mengasah kemampuan mereka masing-masing yang mereka punya, bukan kemampuan yang mereka harus kuasai setiap mata pelajaran. Itu yang saya ketahui tentang kurikulum Merdeka. Bagaimana pandangan Ibu setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Menurut saya, setelah saya menerapkan kurikulum Merdeka ini, anak-anak lebih berekspresi lagi, anak-anak lebih berkarya sesuai dengan kemampuan mereka, karena mereka memang betul-betul memahami kemampuan apa yang mereka miliki, karena dalam kurikulum Merdeka ini mereka berkesempatan untuk membentuk kemampuan dan karakter mereka yang mereka punya. Tidak harus ditekankan mereka harus menguasai semua mata pelajaran, tidak ditekankan untuk mendapat nilai yang bagus. Jadi bagi saya bagus dalam melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Perbedaan mendasar apa yang Ibu rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Yang membedakan itu kalau kurikulum yang sebelumnya KTSP ya, K13 itu setiap siswa harus mempunyai kemampuan seluruh mata pelajaran dan disimpulkan pada saat bagi rapot itu mereka ada peringkat 1 sampai 10. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka itu tidak boleh ada peringkat, tidak boleh ada kesenjangan bagi kemampuan yang mereka punyai. Jadi sangat ramah sekali terhadap anak-anak kurikulum Merdeka ini. Jadi mereka tidak merasa disindirkan, tidak merasa hebat, atau yang mungkin yang tidak bisa menjadi
lemah begitu. Jadi kurikulum merdeka ini bagus. Apakah yang Ibu sukai dari implementasi kurikulum merdeka? Yang saya sukai itu anak-anak bisa merasakan apa yang mereka bisa. Jadi contohnya mereka bisa materi. Kalau dalam pendidikan bahasa Inggris itu ada 5 elemen, yaitu listening, speaking, reading, listening, writing, dan grammar. Nah, jadi tidak seluruh anak itu harus semuanya menguasai, tidak. Ada yang bisa speaking, berbicara, ada yang bisa writing, menulis, ada yang bisa reading, membaca. Nah, jadi setiap anak itu mempunyai kemampuan masing-masing. Tidak semua anak harus bisa sempurna seperti itu. Nah, jadi itulah yang membuat saya terkesan. Jadi anak-anak lebih bebas lagi dalam mempelajari materi di dalam kelas gitu. Selanjutnya, bagaimana menurut Ibu tentang deep learning? Menurut saya deep learning bagus. Dia lebih mendalami lagi soal materi, lebih detail lagi tahap di dalam proses belajar mengajar, tetapi sangat, kalau bagi untuk anak-anak yang kemampuannya low, di bawah, itu susah untuk dipahami, begitu menurut saya. Bagaimana menurut Ibu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Menurut saya bagus tentang 7 kebiasaan Indonesia hebat. Anak Indonesia hebat. Jadi anak-anak itu lebih siap lagi untuk bersekolah, lebih siap lagi untuk belajar, dan lebih fokus lagi untuk mengerjakan soal di dalam kelas. Karena apa? Yang pertama sekali, mereka harus tidur cepat. Dengan tidur cepat pasti mereka bangunnya lebih awal, sarapan. Jadi sapa, ramah tamah terhadap guru dan teman itu bagus sekali. Dan semoga terapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini terus dilaksanakan. Apakah Ibu terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM, BGBL, atau SGI? Tidak. Menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca untuk mendukung profesionalitasnya? Sangat penting. 100% sangat penting. Karena apa? Setiap buku itu pasti ada ilmu, pasti ada pengalaman, pasti ada berbagi tentang wawasan yang lebih luas lagi. Karena dengan kita membaca apapun itu, buku, novel, atau semacam artikel, itu menambah wawasan kita sebagai seorang guru. Menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis, seperti halnya buku, artikel, atau tulisan ilmu? Ya, menurut saya penting, karena menulis itu memang harus diterapkan seluruh guru, tetapi seberapa penting kalau dipersentasikan mungkin 80%, 70-80%, karena anak-anak biasanya lebih senang praktek, dan guru juga kalau misalnya dibiasakan untuk menulis mungkin membosankan. Apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu kami dalam mencintai profesi ini? Banyak sekali pengalaman mengajar kalau kita sudah terjun ke suatu sekolah, dan banyak sekali yang kita temui anak-anak, karakter anak, semuanya. Jadi pengalaman yang saya dapatkan
yang saya alami itu memahami karakter anak lebih dalam lagi. Jadi tidak hanya menguasai materi, tapi kita harus perlu mengetahui karakter anak satu-satu, atau apalagi kita sebagai guru kelas. Saya sebagai guru kelas memegang kelas 4 itu berjumlah anaknya 20 siswa. Ada yang aktif, ada yang males, ada yang ngantuk, ada yang rajin, ada yang antusias. Nah, itu semua membuat kita jadi lebih semangat lagi. Nah, bagaimana? Jadi pengalaman saya sangat menarik, apalagi anak-anak SD. Anak-anak SD itu gimana ya, lucu-lucu, terus lugu, mereka apa adanya, seperti itu. Bagi saya banyak sekali pengalaman yang saya temui di SD ini. Apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami dalam menjalani pendidikan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya? Ya, bagi saya semua buku itu sangat penting, karena di setiap dalam pesan-pesan dalam buku itu pasti menambah wawasan kita. Kalau terkhususnya untuk buku, menurut saya semua buku sangat penting untuk kalian baca, untuk menambah wawasan kalian. Jadi rajin-rajinlah membaca buku. Ya. Untuk terakhir, keterampilan apa yang Ibu sarankan untuk kami para mahasiswa untuk mempelajari agar menjadi guru ideal? Kalian harus dekat sama anak. Bagaimana caranya? Kita sebagai pendidik tidak hanya untuk memberi materi, menjelaskan, mereka menulis, mereka paham, lalu pergi dari kelas. Itu tidak seperti itu. Kita harus kalau pribadi saya 30% saya lebih mendekat. Bagaimana caranya? Ya dengan bercerita, berbagi pengalaman, dan menasehati mereka, memberitahu bahwa hal-hal yang baik dan tidak baik itu bagi saya membuat mereka tertarik. Kita tidak memaksa mereka untuk tertarik kepada kita, tapi kita berusaha untuk memberi wawasan, pengalaman, dan nilai-nilai yang baik untuk mereka ke depannya. Nah, itu sangat yang saya terapkan di dalam kelas. Nah, dengan itu mereka lebih dekat dengan kita, dan kita pun harus ramah, yang pastinya harus ramah dan harus senyum. Kita sebagai guru tidak bisa kalau lagi bad mood jangan dibawa. Nah, terus juga guru itu fleksibel. Karena apa? Kita di rumah lagi sebel atau bad mood, tapi kalau ketemu sama anak-anak kita harus ceria. Nah, disitulah guru-guru itu punya karakter ganda ya. Jadi kita harus siap untuk membuat mereka ceria, dan mereka juga bisa memahami kita. Jadi pendidik itu tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga membentuk karakter anak biar mereka tahu mana yang baik dan tidak baik. Dengan itu mereka juga tahu dengan kita, oh berarti guru ini tidak seganas yang guru-guru lainnya. Ya tidak ada guru yang killer kalau dikatakan kan. Semua guru tuh pasti marah kalau anak-anak melakukan kesalahan. Tapi balik lagi, bagaimana cara kita menyampaikan materi atau nasihat itu balik lagi ke gurunya gitu. Terima kasih Ibu sudah berbagi pengalamannya dan ilmu kepada saya. Ya. Terima kasih juga atas waktunya. Ya. Oke, baiklah, mungkin pengalaman yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Jadilah guru yang
berpendidikan, lebih banyak moral dan moralnya. Jangan hanya mendidik tapi juga mencintai mereka, karena guru itu pahlawan tanpa jasa gitu. Semoga amal yang kita berikan kepada anak-anak itu menjadi amal jariah kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baiklah, saya akhiri wawancara pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.